Diduga kekurangan asupan gizi yang cukup sejak lahir, seorang anak bernama Muhammad Barsa di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan mengalami lumpuh. Selain lumpuh, anak yang berusia 12 tahun itu menderita gizi buruk sejak berusia 2 tahun. Kini tinggal kulit dan tulang terlihat, kondisi badannya sangat kurus. Anak laki-laki ini hanya bisa menangis dan terbaring lemah di lantai rumahnya di Kelurahan Arawa, Kecamatan Watangpulu, Kabupaten Sidrap. Profesi orang tuanya sebagai pekerja serabutan dinilai tak mampu memenuhi gizi untuk tumbuh kembang Muhammad Barsa saat usia masih balita. Andai saja kondisi pertumbuhan fisiknya normal seperti anak-anak seusianya, Muhammad Barsa seharusnya sudah duduk di bangku sekolah menengah pertama. Muhammad Barsa sudah memasuki usia remaja. Orang tuanya, Bahar dan Asia, sudah berusaha membawa berobat putranya itu sejak masih berusia 2 tahun untuk menyembuhkan kondisinya. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Sidrap, Haja Mumina mengatakan bahwa anak tersebut rutin dikontrol kesehatannya oleh puskesmas setempat dan rumah sakit. Ia juga menjelaskan anak ini sejak usia 2 tahun lebih memang mengalami gizi buruk. Itu bukan karena asupan gizinya kurang, tetapi ada penyakit penyerta yakni cerebral palsy atau kelumpuhan otak. Menyikapi hal tersebut, Ketua Partai Persatuan Pembangunan Sidrap, Haji Pathudin bersama tim menyempatkan diri mengunjungi bocah berusia 12 tahun, Muhammad Barsa penderita gizi buruk tersebut. Dalam kesempatan tersebut, ia menyerahkan bantuan dan langsung berkoordinasi dengan Direktur Rumah Sakit Arifin Numang Rempang untuk segera dibawa ke rumah sakit. Usai koordinasi dengan pihak Direktur Rumah Sakit Arifin Numang, Haji Pathudin langsung ke Puskesmas Lawawoi untuk meminta agar segera membawa mobil ambulans ke rumah Barsa untuk dirujuk ke Rumah Sakit Rempang. Inilah fakta yang kita temukan. Ini saya juga tidak tahu yang mana kita mau salahkan, tapi ya faktanya seperti ini. Nah, ini oleh karena itu kita sebagai bagian dari pemerintah ini sebenarnya yang paling bertanggung jawab ketika ada warga kita seperti ini luput dari pandangan kita. Karena di kita ini kan ada desa, ada lurah dan desa lah, ada puskesmas, bahkan ada yang posyandu di ini ya, mestinya ini dari awal ditangani secepatnya. Tapi ya bagaimana lagi, nanti setelah media yang mengungkap baru kita berbondong-bondong sebagai memberikan simpati. Nah, ini juga kita juga dilematis ketika sudah diangkat media itu, kita takutnya jadi bahan komoditi politik. Nah, ini juga kita sebenarnya ketika ada begini, ini yang mestinya kita jaga, jangan sampai maksudnya selalu kita ekspos ke media, justru itu membuat kita bahwa kita ini betul-betul gagal dalam membina masyarakat kita. Untuk tindak lanjutnya Kak, kira-kira anak ini akan direncanakan untuk dibawa ke rumah sakit atau bagaimana Kak? Insya Allah, kalau kita melihat ini, kita kapasitas kita ini sebagai masyarakat, kita hanya sebagai misalnya anggota DPR atau masyarakat biasa, kita tidak bisa melakukan tindak apa. Tapi insya Allah dengan kapasitas kita akan memaksimalkan pertolongan daripada anak kita ini, untuk kita minta tenaga ahli untuk menanganinya. Insya Allah paling tidak ada beberapa ahli yang harus menangani anak kita ini, yaitu dari ahli gizi dan ahli anak. Itu paling tidak itu yang mungkin bisa kita kita sampaikan ke pihak dinas kesehatan, terutama yang terdekat di sini Rumah Sakit Nemal itu sendiri. Dan sementara Asia, ibu dari bocah penderita penyakit gizi buruk itu, tak henti-hentinya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Haji Pathudin selaku Ketua Partai Persatuan Pembangunan Sidrap. Berkat bantuan beliau, anaknya sekarang sudah berada di Rumah Sakit Arifin Numang Rempang menjalani perawatan. Tak lupa juga, ia menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah membantu dan mendoakan kesembuhan anaknya.
Adik kita ini sejak kapan menderita seperti ini mungkin? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya jelaskan tentang kondisi adik ini, adik Muhammad Basra, yang dia kena penyakit ini sejak umur 2 tahun. Jadi sekarang umurnya adik ini sudah 12 tahun. Jadi sudah 10 tahun sudah menderita penyakitnya. Awal mulanya kenapa bisa langsung kena begini penyakit ini? Awal mulanya cuma demam biasa saja, tapi mungkin karena kurang perhatian, mungkin tidak ditahu bilang ini penyakitnya parah atau bagaimana. Jadi anak ini kayak secara pelan-pelan dia kena penyakitnya. Kalau dari diagnosis sendiri penyakitnya itu seperti apa sih? Kalau dilihat secara fisiknya sekarang, kayaknya dia kayak kena gizi buruk. Gitu. Nah, langkah yang sudah dilakukan atau upaya yang sudah dilakukan untuk kesembuhan adik kita ini seperti apa? Pihak kesehatan puskesmas sudah sering kunjungi, namun mungkin untuk upaya tindakan tindak lanjutnya itu ke ahlinya kurang informasi mungkin. Untuk dari pihak pemerintah sendiri Bu, apakah ini sudah diketahui memang sebelumnya atau nanti setelah viral baru diketahui? Nanti setelah viral baru diketahui, karena ibunya sendiri, orang tuanya yang tidak pernah melaporkan kondisi anaknya ke kelurahan atau ke kadar posyandu begitu. Mewakili dari pihak keluarga Bu, harapannya mungkin dengan seperti keadaan adik kita seperti ini dan sudah menjadi konsumsi publik, harapannya ke depan seperti apa sih Bu? Harapannya yaitu semoga dapat pertolongan setidaknya lah untuk penambahan gizinya begitu, untuk kesehatannya dapat bisa dibantu dari ahlinya. Tapi bapaknya ini anak-anak kemana? Merantau. Sudah lama? Iya, sudah. Jadi Kira-kira berapa tahun? Bolak-balik ya. Jadi tinggal di rumah Ibu bertiga? Bertiga. Ada adiknya. Umur berapa jadi? 8 tahun. Dari Kelurahan Arawa, Kecamatan Watangapulu, Kabupaten Sidrap, Erwin Parlai mengabarkan.